Mama nggak setuju kalau kalian harus tes DNA. Oma juga nggak setuju. Ngapain sih pakai tes DNA segala? Asik. Oma Yasmin dan Mama nggak setuju kalau gue ngelakuin tes DNA. Berarti penyamaran gue nggak akan kebongkar. Oma, Mama, tapi tes ini tuh penting banget untuk ngebuktiin kalau pelangi itu sebenarnya anak kandung Mama atau bukan. Ma, please, biar aku nggak ragu lagi, Ma. Saya harus dukung Rangga untuk ngelakuin tes DNA. Karena kalau sampai Rangga tes DNA, bakalan ketahuan kalau dia bukan anak kandungnya Sita dan Salim. Seluruh harta Salim akan jatuh ke tangannya Pelangi. Dan berarti ke tangan saya juga. Tapi saya harus nyari petugas rumah sakit yang bisa disuap biar dia malsuin hasil tes DNA-nya Pelangi. Cing Sita, maaf nih kalau saya boleh saran. Sebenarnya usulnya Rangga untuk tes DNA masuk akal juga. Biarin aja Rangga sama Pelangi tes DNA supaya Rangga lebih yakin kalau Pelangi itu memang saudara kandungnya. Tuh kan, Oma, Mama, Tante Lela aja dukung aku. Gini aja, mulai besok aku akan cari tahu tentang tes DNA. Enggak, pokoknya Mama tidak setuju. Ma, Mama pengen kan aku nerima Pelangi sebagai saudara kandung aku. Makanya kita harus ngelakuin tes DNA. Nanti akan terbukti dugaan aku tuh benar atau salah. Ya Allah, apa yang akan terjadi kalau sampai Rangga tahu kalau dia itu bukan anak kandung saya? Shh, laki gue di mana? Iya, laki-laki siapa pakai nanya sama gua. Itu di ruang kerjanya, Mbak. Sekarang kamu punya tugas baru. Apalagi? Kamu ke rumah sakit Delima, kamu cari perawat bagian tes DNA. Perawat tes DNA. Buat apaan? Si Rangga maksa Pelangi untuk tes DNA karena dia tahu Pelangi itu bukan anak kandung Sita sama Salim. Jadi tugas kita harus cari perawat yang bisa disuap untuk memalsukan tes DNA-nya Pelangi. Seharusnya kamu ngelarang Rangga untuk tes DNA. Kalau nggak dilarang, nanti dia tahu kalau Rangga bukan anak kandung kamu. Tapi gimana caranya, Bu? Ibu lihat sendiri kan, Rangga itu ngotot sekali. Ya usaha dong cari akal. Gimana kek? Jangan mentang-mentang kamu sudah ketemu dengan anak kandung kamu, kamu jadi egois. Terus kamu nggak peduli sama Rangga. Ibu tega sekali ya bicara kayak gitu sama saya. Ibu tega sekali. Padahal ibu tahu, walaupun Rangga itu bukan anak kandung saya, tapi saya sangat sayang sekali sama Rangga. Dia itu anak saya, Bu. Kalau saya tidak melakukan apa-apa untuk melarang Rangga, itu karena saya nggak tahu, Bu. Saya nggak tahu harus berbuat apa dan saya nggak tahu harus bicara apa sama Rangga. Saya nggak tahu, Bu.
barang-barang dari hotel di Bogor. Isinya ada bed cover, ada jam dinding, ada bunga, terus ada ini, terus banyak lagi deh. Ya ampun, norak banget sih. Itu namanya nyuri tahu. Ini mah bukan maling. Kan Gali udah bayar semuanya buat hotel. Jadi seisinya buat gue. Nah, makanya kalau gue nggak bawa, rugi dong. Pasti di hotel tidur sekamar ya sama Gali. Ayo ngaku. Iya kan? Suka malam-malam gitu. Ayo dong, ya kan? Ya kan? Ya Pelangi. Ya Nina. Ngapain lo udah di kamar gua? Kamar lo. Bentar lagi lo nggak akan ada di sini. Gua bakal balikin lo lagi ke jalanan. Lo tuh yang bakal dilempar ke jalanan. Seluruh dunia pun tahu kalau gua ini anaknya papa dan mama. Sedangkan lo itu hanya seorang penipu yang sebentar lagi bakalan kebongkar kedoknya. Jadi, mendingan lo siap-siap aja diusir dari sini. Keluar lo dari sini. Oke, gua akan keluar. Tapi inget, setelah tes DNA nanti, kamar ini dan juga rumah ini nggak akan pernah jadi milik lo. Dan lo akan jadi gembel seperti waktu pertama kali kita ketemu. Jadi lo jangan pernah mimpi lagi untuk dapetin harta kekayaan keluarga gua. Ngerti lo? Lo tuh yang jangan mimpi. Kita lihat aja nanti. Kejadiannya itu nggak bakalan begitu. Dan lo bakalan nyesel karena lo udah ngancem gua. Apa lo bilang? Nyesel? Justru gua seneng banget karena bisa ngebongkar kedok lo. Keluar lo dari sini. Keluar. 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 Lepasin, biarin gue ngajarin dia. Lepasin. Pelangi, udah Mas Rangga, udah dong, jangan berantem. Pelangi Lo pikir gua takut apa? Jangan mentang-mentang lo perempuan, terus gua takut sama lo. Oi, keluar lo, keluar. Pelangi, udah dong, jangan kayak kecil, ngalah aja. Aduh, Mas Rangga, maaf ya. Nanti kalau ketahuan berantem gimana ya lo sama nyonya besar. Udah jangan berantem. Pelangi, udah mau. Din, kalau nyetir mobil itu susah gak sih? Ya mana saya tahu, susah kali. Gue telepon Gali ya. Akhirnya gue bisa lepas di cewek rese itu. Siapa lagi sih? Halo? Gal, ajarin gue cara nyetir dong. Enggak, gue lagi males. Ayo dong Gal, gue kan udah bantuin lo buat nyelesain masalah sama Pak Brata. Jadinya Pak Brata udah mau kerja sama lagi sama perusahaan lo. Ayo dong Gal. Pelangi, ini semua tuh gara-gara lo. Lo juga kan yang bikin gue telat. Udah sana, gue lagi mandi nih, gue lagi sibuk. Jangan ditutup dulu teleponnya. Ayo dong Gal, ajarin gue cara nyetir. Ayo dong. Ayolah, ya. Pelangi. Makasih ya Gali. Kamu udah mau ngajarin aku banyak hal. Sekali lagi makasih ya. Misinya. Ada apa, Ma? Pelangi, Mama minta kamu nggak usah dengerin omongan Rangga kemarin ya. Ini masa-masa sulit buat Rangga untuk menerima kamu di keluarga ini, sayang. Kalian berdua itu anak Mama. Jadi Mama sedih sekali kalau ngeliat kamu tuh sama Rangga berantem terus-terusan. Mama sangat sayang sama kalian berdua. Ya, sayang? Iya, Ma. Terus, kalau Rangga ngajak kamu untuk tes DNA, kamu jangan mau ya, sayang. Kamu bisa alasan sakit atau apa aja. Oma sama Mama percaya sepenuhnya sama kamu, sayang. Kalau kamu itu anak Mama. Iya, Ma. Gila, cepet banget. Pelangi bangun. Pelangi, bangun. Hari ini kita harus tes DNA. Aduh, Ga. Gue gak enak badan nih, Ga. Udah deh, lo jangan pura-pura ya. Ayo. Gue gak pura-pura sakit, gue beneran sakit. Ayo. Ih. Ayo bangun. Ayo. Lepasin. Ih. Ayo. Lepasin. Ayo. Lepasin. Aduh. Bisa pelan-pelan gak sih? Ma,
Kita ke rumah sakit sekarang. Aku pengen tes DNA-nya hari ini juga. Please, Ma. Aku mohon. Setelah ini aku nggak akan minta apapun lagi sama Mama. Ayo jalan. Ih, jangan keras-keras. Ayo. Sakit tahu. Bu. Ayo. Bisa nggak sih nggak kasar-kasar? Masuk, Pak. Pagi, Tante. Pagi Gali. Ayo, Ma. Ayo jalan. Apa-apaan sih nih? Emangnya lu sama Tante Sita mau belajar mobil juga sama gue? Ntar gue ceritain. Ayo masuk. Ayo jalan. Anterin kita ke rumah sakit 5 sekarang. Tapi enggak. Udah, ayo jalan. Ntar gue ceritain di jalanan. Ya udahlah. Aduh, gimana nih kalau sampai Bu Sita tahu kalau gue bukan anaknya? Ini uang untuk kamu. Tugas kamu, kamu bikin laporan palsu soal tes DNA-nya Pelangi sama Rangga. Sebentar lagi mereka datang. Dan ingat, jangan sampai ada yang tahu masalah ini ya. Mereka datang. Cepetan masukin uangnya. Cepet. Pak Rangga? Iya, Suster. Oh, yang kemarin telepon untuk tes DNA. Iya. Siapa yang mau diambil darahnya untuk tes DNA? Mari ikut saya. Iya, Sus. Ayo, Ma. Lu tenang aja. Sebentar lagi kebenaran akan terbukti kok. Mudah-mudahan gue nggak disuntik. Kayaknya anak ini takut sama jarum suntik. Pak, Iya, toilet sebelah mana ya? di sebelah sana. Sebelah mana? Sebelah sana. Sebelah sana. Makasih ya. Sama-sama. Gak lucu tahu. Sebentar lagi kebenaran akan terungkap. Semua orang akan tahu siapa anaknya Mama Sita yang sebenarnya. Ya udah, terserah lo. Gue nggak takut kok. Yakin nggak takut? Di dalam masih banyak. Ah, rese lo. Tunggu ya. Ngapain sih lo ngikutin gue? Gue cuma mastiin aja. Tante kenapa? Tante nggak yakin ya kalau Pelangi itu sebenarnya anak kandung Tante. Kalau begitu sama dong sama Rangga. Udah. Udah. Yuk. Udah beres, Ma. Besok kita akan lihat hasilnya bareng-bareng. Gimana ya hasil tes DNA-nya? Gimana kalau sampai ketahuan kalau gue ini bukan anaknya Tante Sita? Ah, ngapain ya gue pusing? Itu kan urusannya Tante Laila. Yuk, kita pulang.
Kamu tahu kan apa yang kamu butuhkan? Sekarang kamu laksanakan apa yang saya perintahkan tadi ya. Baik, Bu. Tante, aku berangkat dulu ya, soalnya aku ada meeting. Hah? Meeting? Enggak. Lu kan harus ngajarin gue cara nyetir mobil hari ini. Ya Galih, udah kamu ajarin Pelangi aja dulu ya. Biar Tante sama Rangga naik taksi aja. Nggak usah Tante. Biar aku nganterin Rangga sama Tante dulu. Abis itu aku ngajarin dia nyetir. Enggak. Biar Tante sama Rangga naik taksi aja ya dari sini. Ah, taksi! Ayo Rangga, yuk. Gal, thank you ya. Pelangi, kamu hati-hati ya. Udah Mama, hati-hati di jalan ya. Asik, kali ini gue diajarin cara nyetir mobil. Yes! Yuk, cepat. Ma, besok Mama bakal lihat sendiri hasil tes DNA-nya. Kalau sebenarnya Pelangi itu bukan anak kandung Mama. Yang Mama takutin bukannya Pelangi, sayang, tapi kamu. Mama takut kamu tahu yang sebenarnya dan kamu akan marah sama Mama. Mama sudah terlanjur sayang sama kamu. Mama sudah menganggap kamu ini anak Mama sendiri. Mama takut sekali. Kamu gak akan bisa menerima kenyataan pahit ini. Kita latihan di sini. Asik, tinggi lu. Biar gue nyupir. Sabar dulu dong, gua kan harus pindah. Emangnya lu mau duduk di atas pangkuan gue? Mau? Keluar. Gimana nih? Awas ya, kalau mobil gue sampai kenapa-napa. Ya, gue tahu. Sekarang, sebelum kita mulai, gue akan ajarin semua yang ada di sini beserta fungsi-fungsinya. Tuh lihat tuh, tuh sebelah kanan itu namanya gas. Nah, yang tengah itu buat mobil berhenti, rem. Dan yang kiri itu ada kopling. Dan ini nih, ini namanya tuas persneling. Sekarang lu nyalain mesinnya. Abis itu injek kuplingnya dan masukin gigi ke gigi satu. Ayo coba. Masukin gigi satu. Oke, op. Sekarang angkat kaki kiri lu pelan-pelan dan injek gas pelan-pelan. Tapi pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Oke. Ore, gue bisa. Pelan-pelan dong. Jangan seneng dulu ya. Pelajaran masih panjang. Sekarang masukin gigi 2. Iya. Mau mati lo? Ih, siapa juga mau mati bareng sama lo? Ih, gue mau ogah mati bareng sama lo. Ya udah kalau nggak mau mati pelan-pelan dong. Ini juga udah pelan. Kok makin cepet sih? Itu injak kami injak. Ini udah gue injak. Itu yang diinjak. Lu salah tuh. Aduh, ngapain sih kaki lo? Ih, nggak usah cari kesempatan deh. Siapa yang cari kesempatan ya? Lu aja yang nginjek rem nggak becus. Aduh, gimana nih? Aduh, sana ih. Tadi kaki lo sekarang tangan lo, mau apaan sih lo? Aduh, injek remnya. Aduh, sakit banget. Makanya jangan bikin dosa sama gue. Tuh lihat, kebales kan? Sakit. Aduh, kepala gue berdarah. Lu nggak apa-apa kan? Apanya nggak apa-apa? Sakit tau. Kalau begitu biar gue yang nyetir ya. Ini dok, teman saya kecelakaan. Coba saya periksa ya. Ya, silakan. Coba saya lihat dulu. Aduh. Sakit ya? Ya iyalah sakit. Pakai cara nanya lagi lo. Lo sosok baik deh lo sama gue. Gue yakin pasti lo udah ngerencanain ini semua kan? Loh, kalau marah-marah sih sama gue? Udah bagus ya gue anterin lo ke sini. Gue udah mau baik sama lo. Walaupun lo wanita yang paling bengah dan nggak tahu aturan sedunia,
Gua masih mau baik hati sama lo. Kalau mau berantem, keluar. Enggak deh, Dok. Kita nggak jadi berobat. Dok, maaf dok, lain kali aja kita berobatnya. Ayo, ayo dok. Ini telepon pasti dari Ibu. Halo? Sayang, Pelangi. Ibu kangen banget sama kamu, sayang. Gimana keadaan kamu? Kamu baik-baik aja kan? Iya, Bi. Nanti aku jadi kok ke sana. Tapi kan Bibi baru pindah rumah. Jadi aku nggak tahu alamatnya Bibi. Lagian sekarang aku lagi sama temen, Bi. Ada orang deket kamu ya, sayang ya? Ibu sama bapak sekarang udah pindah di Jalan Paus, nomor 8, Bintaro Jaya, Jakarta Selatan. Ya udah deh, Bi. Nanti aku datang ke sana sama temanku. Iya, sayang. Alhamdulillah. Sembarangan aja lo. Lo pikir lo siapa di sini? Gue bukan supir. Males banget gue nganterin lo. Paman sama bibi gue itu kangen banget sama gue. Terus mereka mau gue ketemu sama mereka. Jadi terpaksa deh gue berbohong dan bilang kalau lo teman gue. Ya udah, terserah lo. Lo mau nganterin gue, apa gue jalan sendiri? Tapi gue pingin tahu nanti lo bakal ngomong apa ya sama mama? Mama kan taunya gue jalan bareng sama lo. Terus apa jadinya ya kalau mama tahu gue pulangnya nggak bareng sama lo? Pasti mama bakal marah banget sama lo. Lo tuh rese banget ya. Bisa cuma ngancem gue doang. Iya. Gue anterin. Tuh kan. Kalau aja Tante Sita nggak tahu gue pergi sama dia, udah gue tinggalin tuh anak. Sial banget sih gue. Tunggu. Kita harus pulang sama-sama. Tante Sita kan taunya kalau gue akan nganterin lu pulang. Enggak, nanti gue bisa kok pulang sendirian. Nanti gue bilang sama mama kalau gue udah diantar pulang sampai pagar. Dan lo langsung pulang. Gue yakin kok mama gak bakal nanya apa-apa. Nggak. Gue nggak mau bohong sama Tante Sita. Gue nggak mau. Enggak kok, orang lo gak bohong. Orang gue kok yang bohong. Udah sana lo pergi aja. Bentar. Kok lu jadi aneh sih? Kenapa tiba-tiba lu malah ngusing gue? Dan jadi panik kayak gitu? Oh, gua tahu. Pasti ada yang lu sembunyiin dari gue. Ya. Lu pasti mau ketemu sama cowok lu. Lu diem-diem ketemu sama dia karena lu belum cerita sama Tante Sita. Ya kan? Maksud lo apaan sih? Lo gak usah sembarang nuduh gue deh. Nah, kalau lu emang benar-benar mau ketemu sama mereka, kenapa lu sekarang jadi panik? Dan kenapa lu bohong sama gue dan nutup-nutupin dari gue? Ayo, kenapa? Ya nggak gitu juga. Terus apa dong? Kemarin lu bilang kalau lo itu yatim piatu. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba lu punya paman dan bibi? Ayo. Ya, mereka berdua itu orang baik yang udah ngerawat gue dari dulu. Nah, sekarang udah gak ada yang gue sembunyiin kan dari lo. Kalau mau ikut sama gue, ya ikut aja. Pelangi, sayang. Kamu akhirnya datang juga. Loh, sayang, ini kamu kenapa? Gak apa-apa kok, Bi. Selamat siang, Bi. Paman, saya Gali. Saya nggak tahu.
Yang jelas, saya khawatir sekali, Bu. Dan besok hasil tesnya akan keluar. Dan saya takut, Bu. Saya takut kalau kebenaran ini akan terungkap. Kebenaran apa? Barusan pada ngomong apaan sih? Apa yang harus aku katakan, ya Allah? Apa yang harus aku katakan? Tolong, ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini. Kita tadi lagi ngomongin tes DNA yang tadi kamu lakuin. Rangga, ada satu hal yang Mama ingin ingatkan ke kamu. Di dalam dunia ini, yang terpenting adalah kasih sayang dan cinta. Walaupun tidak ada hubungan atau ikatan apapun, tapi mereka saling sayang dan mencintai. Mereka akan tetap bisa menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi ini beda, Ma. Kalau dia datang dan aku ngaku sebagai anak Mama, itu artinya ada yang palsu dalam dirinya. Dia bisa aja punya niat jahat untuk mencuri dan mengambil harta Mama. Pokoknya, aku nggak akan pernah tinggal diam. Bu, Ibu ngapain sih? Repot-repot nyiapin makanan buat dia. Dia kan bukan teman aku, Bu. Aku nggak suka sama dia. Biarin aja, sayang. Biar besok-besok dia nganterin kamu kesini lagi. Bener kan? Dibawa. Yuk. Lele apa yang hidupnya di jalan? Lele pecel, Om. Lele pecel? Enggak, itu mah dibawa ambo-ambo ke jalan. Jawabannya, lele apa yang hidupnya di jalanan adalah lelepon umum. Gali lucu juga ya kalau lagi ketawa. Mukanya ngegemesin. Sayang banget dia jarang ketawa. Kerjaannya marah-marah melulu. Terus begini, tebakan lagi. Udah, Pak. Main tebak-tebakannya. Ntar aja lagi. Sekarang kita makan ya. Yuk, silakan. Kamu punya. Aduh, gawat. Gali pasti bakal marah-marah sama Bapak. Dia kan orangnya gampang marah. Saya juga bisa. Banyak-banyak nggak boleh. Maaf ya, Nak ya. Kita ini kalau lagi makan biasa begini. Suka rebutan. Apalagi Bapak tuh. Kayaknya alamatnya cocok sama yang dikasih Kasim. Terus jangan sungkan-sungkan buat mampir ke sini lagi. Iya, Bibiku tuh sayang. Paman, Bibi, pagi pulang dulu ya. Lagi. Biar saya buka. Tetangga sebelah. Tetangganya itu jahat. Matre lagi. Bisa-bisa ntar lu dipalak lagi. Ya kan, Bibi? Ya kan, Paman? Makanya Bibi sama Paman bawa Gali pergi deh. Ya, sana Gi. Bibi Paman bawa pergi ya. Sebenarnya ada apa sih? Saya nggak ngerti loh.
kita itu punya tetangga. Wah, orangnya betul-betul nyebelin. Iya. Kasar. Ya. Suka gamparin orang. Iya, iya. Mendingan Nak Gali nunggu Pelangi di mobil aja. Iya. Nanti biar Bibi panggilin Pelangi ya. Iya, ya. Yaudah, kalau begitu saya panggil. Mari. Silakan. Ya, silakan. Tante, Pelangi, kok kamu bisa ada di sini? Kan saya udah bilang, kamu jangan ketemu dulu sama bapak ibu kamu, bisa bahaya. Kalau ada ngeliat gimana? tadi aku kebetulan lewat sini, jadi aku mampir deh Tante. Kamu kesini sama siapa? Pelangi, kamu kesini sendiri kan? Bu Lela, apa kabar? Silakan masuk, Bu. Silakan masuk, Bu Lela. Lu kenapa sih? Emangnya tetangga lo nyakitin lo? Nanyanya nanti aja deh, pasti gue jelasin kok di jalan. Ayo yuk, sekarang kita masih jalan sekarang yuk. Buruan yuk. Iya, iya. Ayo. Bu Lela mau minum apa? Mau minum panas, dingin, atau mau makan gorengan? Aduh, udah deh, nggak usah basa-basi. Saya kesini ini mau ngomong hal penting sama kalian berdua. Bukan untuk nyobain pisang goreng. Dengar ya. Langsung ke pokok permasalahannya. Saya kesini mau bikin perjanjian tertulis sama kalian berdua soal pertemuan kalian berdua sama Pelangi. Saya lihat kalian berdua sekarang ini sering melanggar aturan yang saya berikan untuk tidak ketemu sama Pelangi. Untuk 10 hari ke depan, kalian berdua dilarang ketemu sama Pelangi sama sekali. Awas kalau kalian sampai melanggar aturan saya. Permisi Mas Rangga. Mendingan lo nikmatin baik-baik makan malam di sini. Mungkin ini akan jadi makan malam lo yang terakhir. Dan gue yakin, dan hasil tes DNA besok akan nunjukin siapa diri lo yang sebenarnya. Kita lihat aja besok. Loh, Sus, ngapain di sini, Sus? Enggak, Pak. Enggak ada apa-apa. Loh, kok Bapak balik lagi? Enggak, ini ada yang ketinggalan. Nah, ini dia nih laporan Pak Salim. Saya harus ngantarin laporan ini besok pagi-pagi. Mari, Sus. Ya, dibawa pergi lagi. Mana saya belum tukar hasil tes DNA itu. Aduh, Ibu, ya Allah. Aduh, sakit banget. Oh iya, gue kan belum nelfon Ibu. Halo sayang, gimana kabar kamu? Udah nyampe rumah? Udah kok, barusan aku nyampe. Pelangi. Iya, Mah. Gimana perasaan kamu kalau ternyata kamu bukan anak kandung Mama? Astagfirullahaladzim. Maksud Mama apa? Enggak sayang, bukan begitu maksud Mama. Tentu saja kamu anak kandung Mama. Cuma yang ingin Mama tanyakan,
kamu akan tetap sayang sama Mama kalau ternyata kita tidak memiliki hubungan darah. Ma, aku itu udah sayang sama Mama semenjak pertama kali aku ketemu sama Mama. Dan semenjak Mama meluk aku. Kalau Mama sendiri gimana? Gimana perasaan Mama kalau ternyata aku ini bukan anak kandung Mama? Aku ini bukan darah daging Mama. Apapun yang terjadi, sayang. Apapun yang terjadi, Mama akan selalu sayang sama kamu. Tapi bagaimana kalau Rangga nggak bisa mengerti bahwa nilai cinta lebih besar daripada hubungan darah? Kayaknya Tante Sita nggak akan bisa mencintai dan menyayangi aku kayak gini lagi deh. Kalau dia tahu aku bukan anak kandungnya. Mudah-mudahan Tante Laila udah ngelakuin sesuatu untuk nyembunyiin kebohongan ini. Soalnya hasil tes DNA-nya akan keluar besok. Jangan-jangan itu orang dari rumah sakit yang mau ngirim hasil tes DNA. Gue harus buru-buru. Apa benar di rumahnya Tuan Salim? Oh benar, saya anaknya. Ini ada titipan untuk Pak Salim. Iya, saya udah tahu. Saya udah nunggu dari tadi. Mana-mana. Saya harus tanda tangan di mana nih? Makasih ya, Mas. Sama-sama. Pelangi, ganti baju kamu. Kembali kamar. Pelangi, kamu gimana sih? Cepat sana ganti bajunya. Iya, Ma. Tunggu. Lo nggak perlu ganti baju. Karena sebentar lagi, sandiwara lo di rumah ini akan tamat. Sebentar lagi kita akan lihat hasil tes DNA Pelangi. Dan kebenaran akan terungkap begitu amplop ini dibuka. Tunggu. Jangan buka amplop itu. Rangga, kamu benar mau mengetahui yang sebenarnya? Sebelum kamu buka amplop itu, kamu janji dulu sama Oma. Kalau kamu tidak menyesali keputusanmu. Nggak akan, Oma. Karena ini hal yang pengen aku lakuin dari dulu. Dan aku nggak pengen ada orang yang membodohi keluarga kita dengan berpura-pura menjadi bagian dari keluarga kita. Oh ya Pelangi, sebaiknya lo siap-siap angkat kaki dari sini. Ya Allah, semoga Tante Laila udah ngelakuin sesuatu. Enggak. Pelangi anak kandung Mama sama. Ternyata perawat itu bekerja dengan baik. Rangga, kamu sudah mengetahui kebenaran yang ingin kamu ketahui. Sekarang, kembalikan amplopnya satu lagi. Enggak, Ma. Aku pengen tahu hasil tes DNA aku. Biar aku nggak dikira curang sama Pelangi.
Nggak mungkin. Ma, jelasin ke aku yang sebenarnya. Hasil tes DNA ini nggak mungkin bohong kan, Ma? Nggak kan, Ma? Ini dia kejutan yang sebenarnya. Jadi ini alasan Mama, kenapa aku nggak boleh lihat amplop ini? Biar aku nggak tahu yang sebenarnya, Ma. Iya, Ma. Semua berjalan sesuai rencana gue. Ayo, Ma. Jawab, Ma. Jawab. Jangan diam aja, Ma. Apa bener yang tulis di sini kalau aku itu bukan anak kandung Mama? Iya, Ma.